Di sini yang akan saya jelaskan yaitu tentang pendekatan qawaid usuliyah dalam syarah hadis. Yaitu pengertian qawaid fiqhiyah. Urgensi qawaid fiqhiyah. Tentang analisis hukum wadi dalam syarah hadis. Apa itu? Macam-macam hukum wadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciani dari kelompok 8 dengan NIM 1813020009. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu tentang pendekatan qawaid usuliyah dalam syarah hadis. Pengertian qawaid usuliyah. Qawaid usuliyah terdiri dua kata, yaitu kata qawaid atau kaidah-kaidah dan usuliyah. Qawaid merupakan bentuk jamak dari kata kaidah yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan kaidah yang berarti aturan atau patokan. Adapun usuliyah berasal dari kata asal yang berarti dasar-dasar, dasar-dasar pokok atau landasan-landasan. Dengan demikian, pengertian qawaid usuliyah adalah suatu hukum kuli yang dapat dijadikan standar hukum yang juz'i yang diambil dari dasar kuli, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Metode perolehan kaidah usuliyah ada 3 macam. Yang pertama yaitu metode mutakallimin, yang kedua metode ahnaf, yang ketiga yaitu metode campuran yang masing-masing memiliki karakter tersendiri. Yang pertama yaitu metode mutakallimin. Metode ini disebut juga dengan metode syafi'iyah. Kaidah ini dipergunakan untuk memproduksi lafaz serta memperhatikan kanun-kanun usuliyah dari penggalian lafaz serta memperhatikan uslub bahasa Arabnya. Adapun unsur pokok versi mutakallimin, yang pertama yaitu adanya kesesuaian antara hukum-hukum akliyah dan hukum kalamiah. Yang kedua yaitu penggunaan ilmu logika. Yang ketiga, adanya dalil-dalil lafziyah dengan segala problematika. Dan yang keempat, adanya hukum-hukum syarak yang dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua yaitu metode ahnaf. Metode ini dalam memperoleh qawaid usuliyah disusun oleh Imam Abu Hanifah dengan jalan melakukan istiqra atau induksi terhadap pendapat-pendapat imam sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu metode campuran yang merupakan fungsi antara metode mutakallimin dan metode ahnaf. Dalam tataran praktisnya, metode ini tetap memperhatikan kaidah-kaidah usuliyah yang ada dan mengemukakan dalil di atas tersebut. Selain itu juga memperhatikan aplikasinya terhadap masalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya Firman NIM 1813020010 akan melanjutkan materi dari kelompok kami, kelompok 8, yaitu mengenai pendekatan qawaid fiqhiyah dalam syarah hadis. Poin pertama yaitu pengertian qawaid fiqhiyah. Secara etimologis, fiqhiyah berasal dari kata fikih yang berarti ilmu. Arti ilmu ini diambil dari dalam hadis yang artinya barang siapa yang dikehendaki diberikan kebaikan oleh Allah, niscaya diberikan kepadanya pemahaman ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian lain dari fikih jika ditinjau dari segi bahasa yaitu mengetahui atau memahami sesuatu. Sedangkan secara istilah pengertian fikih yaitu terdapat beberapa macam. Di antaranya kita ambil pendapat dari Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa fikih adalah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah.
yang berkaitan dengan seluruh tingkah laku mukallaf dinisbatkan dari Al-Quran, hadis, dan dari dalil-dalil yang ditegaskan berdasarkan syarak melalui ijtihad. Sedangkan pendapat yang paling definisi fikih yang paling masyhur adalah ungkapan dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa fikih merupakan pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Ini itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Hasiban dengan NIM 19130208. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Untuk materi selanjutnya adalah urgensi qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah merupakan ilmu bantu yang memiliki posisi yang signifikan bila ditinjau dari setidaknya dua sudut. Yang pertama adalah dari sudut sumber. Qawaid fiqhiyah merupakan media yang dapat digunakan untuk memahami dan menguasai maqasid syariah. Yang kedua adalah dari segi istinbat hukum. Qawaid fiqhiyah dapat dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan suatu permasalahan ataupun persoalan yang belum terjadi, yang belum ada ketentuan dan kepastian hukumnya. Seterusnya adalah kedudukan qawaid fiqhiyah. Kedudukan qawaid fiqhiyah memiliki dua tempat. Yang pertama adalah sebagai pelengkap, yakni dalam artian qawaid fiqhiyah digunakan setelah menggunakan dalil pokok, yakni dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah sebagai dalil yang mandiri. Dalil fiqhiyah dapat dijadikan sebagai dalil yang berdiri sendiri, yakni tanpa menggunakan dalil pokok terlebih dahulu, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Syah, NIM 18130200008. Ingin menyampaikan secara singkat tentang analisis hukum wadi dalam syarah hadis. Apa itu hukum wadi? Hukum wadi adalah tuntutan untuk menjadikan segala sesuatu itu sebagai sebab, syarat, ataupun mania, penghalang. Salah satu contohnya adalah hukum wadi, syarat. Terdapat dalam hadis, la nikahun illa biwali wa syahidun abd. Tidak sah nikah seseorang itu tanpa ada wali dan dua orang saksi yang adil. Dua orang saksi yang adil inilah yang disebut dengan wadi syarat. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kami akan melanjutkan pembahasan tentang macam-macam hukum adi. Macam-macam hukum adi itu ada 3. Yang pertama adalah sebab, syarat, dan mania. Yang pertama adalah sebab. Sebab menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Dan sebab menurut istilah adalah yang dijadikan oleh hukum syariat sebagai tanda musabab dan mengkaitkan keberadaan musabab dengan ketiadaannya. Hukum syarak kadang-kadang diketahui melalui tanda yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan itu wajib bagi mukallaf. Contohnya, jika seorang melakukan perzinaan, itu akan dirajam 100 kali. Contoh yang lain lagi antara jika telah tergelincir matahari, itu menandakan waktu sholat, begitu. Sudah diwajibkan oleh hukum syariat. Dan kedua adalah syarat. Syarat ialah sesuatu yang berada di luar hukum syariat, tapi keberadaan syariat atau keberadaan syarak itu bergantung pada syarat. Contoh, jika kita melakukan sholat itu tidak akan sah kalau kita tidak wudu. Wudu itu adalah syarat, begitu. Sholat itu tidak akan sah walaupun kalau kita tidak wudu. Syarak itu tidak akan terlaksana kalau tidak dengan syarat gitu. Tapi
jika kita berwudu itu tidak harus kita sholat gitu. Dan yang ketiga adalah mani. Mani menurut bahasa berarti penghalang. Sedangkan dari segi istilah yang dimaksud dengan mani adalah suatu yang ditetapkan oleh syariat, keberadaannya menjadi ketiadaan hukum atau ketiadaan sebab. Misalnya batalnya sebab itu contoh hubungan suami istri. Dan hubungan kekerabatan yang menyebabkan timbulnya hubungan kewarisan. Apabila ayah wafat, contohnya apabila ayah wafat, istri dan anak mendapatkan bagian warisan dan harta ayah atau suami yang wafat sesuai dengan bagian masing-masing. Akan tetapi, hak mewarisi ini bisa terhalang apabila anak dan istri yang membunuh suami atau ayah tersebut. Jadi, hak waris itu akan terhalang jika suami dan anak ini yang membunuh ayah gitu. Itu mania. Yang selanjutnya mungkin kaitan antara sebab, syarat, dan mani. Dari rumusan definisi atas yang telah kita baca atau telah kita bahas tentang batal, sebab, syarat, dan mani dapat berhubungan saling terkait. Mani ada bersamaan dengan sebab dan syarat dan berakibat tidak adanya hukum disebabkan keberadaan mani. Misalnya, matahari telah tergelincir sebagai penyebab disebabkannya salat zuhur dan seorang wanita mukhalaf wajib berwudu sebagai syarat sah salat. Tetapi jika wanita yang akan salat itu gitu. Sekian, terima kasih.